yaitu hati yang gersang, hati yang sakit, hati yang kotor, Allah obati dengan Al-Quran. Dan di dalamnya terdapat kasih sayang untuk hati manusia, dan juga penyebab kasih sayang terpancar dari hati seseorang yang dia itu sungguh-sungguh untuk menjadikan Al-Quran ini pedoman hidupnya. Dia masukkan Al-Quran ini ke dalam hatinya, yaitu dengan mempelajarinya, yaitu dengan membacanya, menghafalnya, mempelajarinya dengan memahaminya, lalu mengamalkannya, maka akan hiduplah hatinya sebagaimana Allah hidupkan bumi ini dengan diturunkannya hujan kepada bumi ini. Allah akan hidupkan hati manusia dengan diturunkan Allah kepada hati tersebut ayat-ayat Allah, Al-Quran. Jadi bagi yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran tersebut, apalagi mendakwahkannya, hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang di dalamnya kami turunkan kepada kalian, yang di dalamnya ada berkah. Sebagaimana air diturunkan dari langit membawa berkah, Al-Quran juga diturunkan kepada kita untuk membawa berkah kepada kita. Makanya jangan kita hanya fokus dengan perkara-perkara zahir yang tampak, tapi kita juga harus sangat perhatian kepada perkara-perkara batin, perkara yang ada di dalam hati kita. Kita hidupkan hati kita dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan pada hari ini, pada sore hari ini, kita melaksanakan salah satu bentuk dari cara memahami Al-Quran, yaitu mempelajarinya dengan menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, untuk mempelajari dan memahami isi Al-Quran, memahami isi dari perintah-perintah Rasulullah SAW, yang merupakan keduanya adalah wahyu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada kita untuk memahaminya dengan berkumpul di majelis zikir. Kita banyak-banyak duduk di majelis ilmu, maka kita akan banyak memahami Al-Quran, banyak memahami hadis. Tidak bisa kita cuman sekedar melihat saja langsung kita paham isinya, tidak. Harus dengan disampaikan, dijelaskan. Butuh penjelasan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu. Kalau seandainya kita tidak mengetahui, maka langkah pertama kita hadir di majelis. Lalu kita buka kitab-kitab para ulama, ahli dzikir. Kita buka kitab-kitab para ulama, kita pahami isinya, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang diinginkan Allah Azza wa Jalla, sehingga menghidupkan hati kita, mendatangkan berkah kepada hati kita dan kepada kehidupan kita. Dan alhamdulillah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan di kitab Tauhid alladzi wa haqqullah 'alal 'abid, yang merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, yang mana kita telah masuk ke pembahasan yang ke-38, bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah. Bab mengenai orang yang mentaati ulama atau mentaati umara. Jadi pemimpin di dalam Islam itu dua. Pertama, pemimpin masalah duniawi, namanya umara, hukam, waliul amr, pemimpin masalah duniawi. Ada lagi pemimpin masalah agama, itu adalah ulama. Keduanya wajib kita taati. Keduanya wajib kita taati selama
dia sesuai dengan Al-Quran atau sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Tetapi siapa yang mentaati ulama dan umara fi tahrimi ma ahallallah, ketika ulama tersebut atau umara tersebut mengharamkan yang dihalalkan Allah, apa sikap kita? Ada enggak ulama yang mengharamkan yang dihalalkan Allah? Banyak. Karena fikih itu, apalagi bukan cuma akidah ya, fikih itu isinya khilaf semua. Jadi harus kita pilih. Nggak mungkin semua ulama kita dengarkan, nggak bisa. Semua ulama kita makan semuanya, omongnya tidak bisa. Tidak mungkin. Nah, kalau ulama saja kita tidak boleh mengikuti yang dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, selanjutnya juga umara, para pemimpin-pemimpin, raja-raja, presiden-presiden, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, ini apalagi kita tidak boleh mengikuti kalau mereka sudah bertentangan dengan yang diperintahkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kita tidak boleh mengikutinya. Kalau ulama biasanya tidak pakai hawa nafsu, tapi kalau penguasa ini biasanya pakai hawa nafsu, dipaksa orang untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan. Au tahlilu ma haramallahu, atau mereka menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah. Apa sikap kita? Ada ulama yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, bisa jadi keliru, salah, tidak sengaja. Ataupun umara, pemimpin-pemimpin. Bahkan pemimpin ini terkadang sengaja, dia sudah tahu ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslibalkum. Tapi terkadang pemimpin ini terpaksa melakukan, katanya. Bagaimana lagi ini kondisi politik? Ini harus kita lakukan karena ada tekanan segala macam-macam. Apa sikap kita? Dan bagi yang telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mereka faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Kalau mereka diikuti, orang yang mengikuti tersebut telah menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini perkataan berat ini. Pembahasan berat ini. Harus jangan sampai ada ngantuk. Hati-hati karena jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham. Jadi siapa yang mentaati ulama dan pemimpin-pemimpin dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sungguh dia telah menjadikan mereka itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena yang boleh menghalalkan dan mengharamkan siapa? Allah cuma. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang dari lisan-lisan kalian dengan bohong. Ini dihalalkan Allah, ini diharamkan Allah. Untuk kalian bikin-bikin kedustaan kepada Allah. Tidak boleh. Maka yang boleh menghalalkan itu cuma Allah, yang mengharamkan cuma Allah. Yang dihalalkan Allah adalah halal, walaupun sejuta ulama yang mengharamkan. Yang diharamkan Allah adalah haram, walaupun pemimpin-pemimpin menghalalkan yang haram tetap haram. Tidak boleh. Misalnya pemimpin mengatakan riba sudah halal sekarang, enggak bisa. Bagaimanapun caranya yang diharamkan Allah tidak bisa halal. Tidak bisa. Tidak bisa dihalalkan yang diharamkan Allah. Apapun caranya. Kecuali Allah sendiri yang menghalalkannya. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad. Wa qala Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikumul hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ini pada zaman dahulu sebagian orang di zamannya Abu Bakar dan Umar dikasih nasihat oleh Ibnu Abbas. Lalu mereka mengatakan Umar tidak bilang begitu, Abu Bakar tidak bilang begitu. Kata Ibnu Abbas, saya takut Allah turunkan dari langit batu sanad, mengerti sanad, tahu dia hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dia tinggalkan hadis-hadis ini. Dia lebih memilih perkataan Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri ini imam besar. Sufyan Ats-Tsauri masih di atasnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Sufyan Ats-Tsauri tapi mazhabnya tidak tersebar. Kenapa tersebar mazhabnya Imam Ahmad? Kenapa mazhabnya Imam Abu Hanifah tersebar? Imam Malik, Imam Syafi'i kenapa tersebar? Karena muridnya aktif menyebarkan. Sufyan Ats-Tsauri ini imam juga, imam mazhab. Dan bisa jadi keilmuannya lebih tinggi daripada yang lain, daripada imam-imam yang lain. Dan mazhab itu banyak, bukan 4 saja, banyak mazhab. Ada Laits, ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan yang lain-lainnya. Maka Imam Ahmad mengatakan, aku sangat heran orang yang mengerti sanad, mengerti hadis, dia tahu ini hadis dari Rasulullah SAW, masih saja dia berpindah atau mengikuti, berpaling kepada perkataannya Sufyan Ats-Tsauri. Enggak ada lagi perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau sudah datang hadis dari Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, khalas, enggak ada lagi, habis sudah. Makanya imam-imam mazhab itu tidak suka dicatat perkataannya. Mereka lebih suka dicatat dalil-dalilnya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memarahi murid-muridnya, jangan kalian catat semua perkataanku. Zaman dahulu orang suka mencatat. Apa yang dikatakan imamnya dicatat semua, dicatat semua. Kata Imam Abu Hanifah, jangan kalian catat perkataanku semuanya. Kadang-kadang kami mengatakan hari ini begini, besok kami tukar lagi katanya, berubah lagi. Kadang hari ini begini, besok begini, begitu. Kadang besok begitu, besoknya begini lagi. Ganti-ganti. Perkataan Imam Ahmad saja kadang-kadang dalam satu masalah bisa sampai 6 kali berubahnya. Bahkan lebih. Imam Syafi'i yang paling terkenal 2 kali dia berubah-ubah mazhab. Ada mazhab qadim, mazhab lama, ada mazhab jadid ketika di Mesir. Berubah-ubah, imam ini, ulama-ulama ini berubah-ubah. Hari ini bisa dia menghalalkan, besok dia berubah lagi karena dia dapat dalil yang lebih kuat lagi. Jadi kalau perkataan imam-imam ini atau ulama-ulama ini berubah-ubah, hanya satu perkataan yang tidak pernah berubah. Rasulullah SAW tidak pernah berubah. Tidak bisa diganti-ganti. Sudah habis, sudah tertutup pintu untuk berubah dari Rasulullah SAW. Adapun ulama-ulama bisa berubah-ubah. Perkataannya bisa berubah-ubah. Makanya tidak ada lagi perkataan setelah jelas datang dari Rasulullah SAW, tidak pantas kita pindah kepada perkataan Sufyan Ats-Tsauri, pindah kepada perkataan Imam Ahmad, pindah perkataan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya. Sudah jelas ini hadis. Bahkan para ulama itu sendiri yang melarang kita untuk ikut perkataan mereka kalau sudah jelas hadis dari Rasulullah SAW, sebagaimana kesepakatan perkataan yang mereka sepakati. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya sudah sahih hadis, sudah cukup, itu adalah mazhab saya, enggak perlu tanya lagi apa pendapat saya. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau sudah sahih hadis, cukup, itu adalah mazhab saya, cukup. Enggak ada lagi perubahan. Kalau sudah jelas datang dari hadis. Kapan ada mazhab itu? Ketika
terjadi hal yang meragukan, hal yang butuh ijtihadiyah. Tapi kalau sudah datang dari Rasulullah SAW yang jelas, tidak butuh lagi ijtihad, tidak butuh lagi ijtihad, karena sudah jelas dari Rasulullah SAW. Dan Imam Ahmad melanjutkan, aku sangat heran kenapa mereka berpindah kepada perkataan Sufyan. Sudah jelas ini perkataan Rasulullah SAW. Padahal Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka itu takut untuk menyelisihi perkataan dan perintah Rasulullah. Hendaklah mereka takut untuk menyelisihi perkataan dan perintah Rasulullah. Haruslah kita takut kalau kita itu berbeda dengan Rasulullah, berbeda dengan keinginan Rasulullah, berbeda dengan perintah Rasulullah. Antusibahum fitnah, bisa-bisa mereka akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih nantinya di akhirat. Fitnah di dunia, azab yang pedih di akhirat. Fitnah di dunia salah satunya apa? Dia merasa lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Dia bisa mengatakan perkataan yang berbeda dengan perkataan Rasulullah SAW. Enggak bisa. Kita sudah datang dari Rasulullah, cukup sudah. Ada orang mau ihram, orang ahli Madinah, dia mau ihram pergi haji. Kalau Madinah dari mana ya? Dzul Hulaifah ya kalau Madinah. Bir Ali dia mau berangkat dari situ, Bir Ali itu. Katanya saya akan mundur sekian kilometer, saya pengen lebih jauh lagi supaya lebih banyak pahalanya. Kata Imam Malik, jangan, saya takut kamu tertimpa fitnah. Kata Imam Malik. Kenapa saya tidak boleh? Kan saya lebih jauh lebih bagus. Saya takut kamu tertimpa fitnah. Dibaca ayat ini. Takutlah orang yang menyelisihi perintah Rasulullah akan tertimpa fitnah. Minimal dia merasa dia lebih baik daripada perbuatan Rasulullah. Rasulullah dikasih titik oleh Rasulullah, ini tempatnya, dia bikin titik lain. Dia merasa lebih bagus, lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Nah ini fitnah yang besar. Merasa dia lebih baik daripada perintah Rasulullah SAW. Padahal kita hanya hamba yang mengikuti perintah Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah. Maka takutlah, kata Allah SWT, orang yang menyelisihi berbeda dengan perintah Rasulullah SAW akan datang kepadanya fitnah atau dia akan mendapatkan azab yang pedih. Atadrimal fitnah, ditanya oleh Imam Ahmad, apakah kamu tahu apa itu fitnah? Al-fitnatu syirk. Ini berkaitan dengan kitab kita, kitab tauhid. Fitnah itu adalah syirik. Bisa jatuh dia kepada kesyirikan. Padahal kan amalan sederhana itu, cuman menentang perintah Rasulullah SAW saja. Tapi bisa-bisa ujung-ujungnya dia akan jatuh kepada kesyirikan. Di mana letak syiriknya? menolak sabda Rasulullah SAW. Ya, sama siapa disyirikan? Syirik itu kan sekutu. Dia menyekutukan dengan siapa? Syirik artinya kan menjadikan Allah itu tandingan bagi Allah. Ada Allah lagi, ada Allah lain. Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa jadi sampai ke syirik? Mendahulukan nafsunya, nafsu dan keinginan. Mungkin bisa jadi. Cuman ada yang lebih berkaitan dengan ini, dengan hadis ini, atau dengan perkataan Imam Ahmad ini. Mendahulukan orang lain atau mendahulukan perkataan manusia dari perkataan Rasulullah SAW. Ini wahyu ada,
Dia lebih mengagungkan perkataan manusia daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya bisa sampai kepada kesyirikan. Karena dia telah mengagungkan manusia jauh daripada atau lebih agung daripada Allah dan Rasul. Dia lebih mementingkan manusia, lebih mengagungkan manusia. Ada nih orang misalnya yang dianggap ulama alim, terus dia ikuti terus ulama itu. A dia bilang A, B dia bilang B, C dia bilang C. Halal dia bilang halal, haram dia bilang haram. Halal dia bilang halal. Maka kalau seandainya orang tersebut begitu, terus walaupun dia sudah tahu ada yang dari Allah dan Rasulnya yang lebih benar, maka dia telah menyembah kepada orang tersebut. Dia telah melakukan ketaatan penyembahan. Penyembahan itu kan di dalamnya ada ketaatan. Jadi ubudiyah atau penyembahan di dalamnya ada ketaatan. Kalau seandainya kita mentaati selain Allah dan kita merasa itu lebih baik daripada mentaati Allah, bisa jatuh kepada kesyirikan. Ujung-ujungnya, mukaddimahnya ngikutin ulama awal-awalnya. Ini kan setan itu dia selangkah-selangkah. Enggak langsung setan itu suruh nyembah manusia, enggak. Tapi selangkah-selangkah. Langkah pertamanya memalingkan ketaatan manusia. Dia palingkan ketaatan manusia itu kepada selain Allah dan Rasulnya. Mulai berpaling dia. Oh, Sufyan Ats-Tsauri lebih baik. Oh, ini Imam Syafi'i lebih baik. Oh, ini perkataan kiai lebih baik, turun lagi ke bawah. Oh, perkataan Habib lebih baik. Oh, perkataan Ustadz ini lebih baik. Nah, itu turun lagi. Ujung-ujungnya nanti sampai dia nantinya menghalalkan yang diharamkan Allah dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Nah, saya enggak setuju ini. Saya enggak setuju ini. Udah enggak ada lagi karamahnya perkataan Allah dan Rasulnya. Sudah dia tidak taat lagi dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang betul-betul beriman dan beribadah kepada Allah, ibadahnya itu adalah ketaatan, mentaati apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, An Adi bin Hatim, ada remote AC gak ya? Kegedean nih, bersin-bersin mulu. Nah, ini di hadis ini tampak jelas bagaimana membedakan antara beribadah kepada Allah. Matiin aja kali ya. Udah ini kena hujan dingin. Baik. Dari Adi bin Hatim, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra hadhil ayah. Dari Adi bin Hatim ini orang Kristen dulunya. Dia dulunya Kristen. Jadi di zaman Nabi SAW itu ada 3 golongan. Yang pertama, ada 4 lah ya. Yang pertama, orang yang masih di dalam agama Nabi Ismail. Tapi mereka tidak tahu lagi, sudah susah membedakan agama Nabi Ismail, agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail. Nah, Nabi SAW termasuk mereka. Tetapi mereka sudah bingung, sudah tidak tahu lagi yang mana yang agama yang asli. Terus ada orang musyrikin yang mereka itu menyembah berhala. Terus ada orang Yahudi yang mereka menunggu Rasulullah SAW, yang mereka itu berharap Rasulullah SAW keluar dari bangsa mereka. Makanya dia kumpul di Madinah. Di kitab mereka sudah termaktub akan keluarnya di Madinah, sebagian di Mekah. Yang ketiga orang Kristen. Kristen ini galau ini, orang nggak jelas ini. Nggak tahu, kadang-kadang dia di Mekah, di Madinah galau. Karena mereka juga kadang-kadang naik haji. Kristen ini terkenal bodoh, tidak ngerti apa-apa. Kalau orang Yahudi mereka alim, tahu mereka ini akan terjadi begini. Mereka sudah perkirakan semuanya, tapi meleset perkiraannya. Nah, Adi bin Hatim dulu termasuk orang Kristen. Orang Kristen. Nabi SAW
membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ketika Adi bin Hatim masuk Islam, dia telah beriman kepada Rasulullah SAW. Dia mendengar Nabi SAW membaca ayat, mereka itu orang ahli kitab itu, khususnya orang Kristen, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka menjadi arbaban, Tuhan-Tuhan. Bayang nggak? Orang Kristen itu mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Kaget Adi bin Hatim, ini bagaimana ini, ayat ini kurang cocok atau tidak sesuai dengan keadaan. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Masih ibn Maryam Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, padahal mereka itu cuma disuruh menyembah kepada Tuhan yang satu saja. Allah yang satu saja, tidak pantas ada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyembah kepada pendeta-pendeta, ulama-ulama, bahkan kepada Masih anaknya Maryam. La ilaha illahu, tidak ada yang pantas menjadi ilah, menjadi Tuhan yang berhak diibadati kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu, Maha suci Dia. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim mengatakan, qultu lahu inna lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Kami tidak menyembah pendeta-pendeta. Kami tidak menyembah ulama-ulama. Kami biasa saja. Kalau Isa bin Maryam, dia tidak mempermasalahkan. Kalau Isa bin Maryam memang dia sudah menyembah Isa bin Maryam dulu. Tapi ulama-ulama, pendeta-pendeta, kami tidak menyembahnya ya Rasulullah. Kami tidak menyembah pendeta. Enggak ada kami sembah pendeta, enggak ada kami sujud kepada pendeta. Enggak ada kami anggap pendeta ini Tuhan-Tuhan, enggak ada. Enggak ada kami berdoa kepada pendeta, berdoa kepada ulama, enggak ada. Kan kami enggak ada menyembah mereka. Nah, di sini nih pemahaman mereka dulunya simple. Sama seperti kita pada hari ini, pemahamannya simple saja. Coba kalau kita lebih dalam memahaminya, baru kita pahami. Akan kita pahami insya Allah. Kan pemahaman Adi bin Hatim ini kayak pemahaman orang awam aja nih. Enggak ada, saya enggak ada menyembah pendeta, enggak ada menyembah ulama, enggak ada. Saya menyembah Tuhan Bapa atau Tuhan Anak kan gitu. Enggak ada menyembah pendeta, enggak ada menyembah ulama. Qala alaysa yuharimuna ma ahallallah fatuharimunahu. Bukankah mereka pendeta-pendeta itu, ulama-ulama itu mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kalian ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma haramallah fatuhilluna. Lalu mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kalian ikut menghalalkannya bersama mereka. Faqultu bala. Oh iya, kalau itu benar ya Rasulullah. Qala fatilka ibadatuhum, itu ibadahnya, kalian ibadah kepada mereka. Nah, ini tipis masalahnya nih, harus dipahami dengan ilmu biar kita paham. Orang awam kadang-kadang nggak ngerti masalahnya. Kadang-kadang kalau kita menyalahkan Imam Syafi'i, dibilang wah antum lebih hebat apa di Imam Syafi'i. Antum siapa? Antum nabi emang? Enggak begitu. Ya namanya manusia kan ada kelirunya ada. Biasa saja, namanya ulama keliru itu biasa saja. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dia mengaku dia keliru. Buktinya ada qaulul qadim, qaulul jadid. Artinya apa? Kan ngaku dia keliru. Dulu saya salah, saya perbaiki sekarang, kan gitu kan? Bahkan beliau bertanya kepada Imam Ahmad, kalau ada yang saya tidak tahu tolong kasih tahu biar saya koreksi. Bertanya hadis karena Imam Ahmad menyimpan lebih banyak hadis. Imam Ahmad hafalannya jauh lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Biasa saja ulama salah. Yang tidak boleh itu kita ikuti kesalahannya, dan kita dalam keadaan kita tahu di salah, kita ikuti. Nah ini
sudah menyembah mereka. Tidak boleh kita mengikuti kesalahan-kesalahan para ulama kalau seandainya kita sudah tahu perkataan Allah dan Rasulnya A, kita jadikan mengikuti perkataan yang selain itu. Nah, sedikit faedah, mentaati ulama dan mentaati para pemimpin dalam menghalalkan yang diharamkan Allah ada 3 jenis. Ini catat penting. Yang pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallah. Dalam keadaan orang tersebut tahu bahwasanya perkataan ulama tersebut berbeda dengan agama Allah, berbeda dengan perintah Allah, dan mereka mengikuti yang berbeda dari perintah Allah. Fayataqiduna tahlila ma haramallah wa tahrima ma ahallallah. Lalu dia meyakini menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Mereka tahu dalam keadaan yakin dan dalam keadaan tahu mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Wattiba'an liru'asaihim, dan mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka ma'ilmihim bi'annahum khalafu dina rasul. Padahal mereka tahu perkataan-perkataan ulama tersebut atau pemimpin tersebut telah menyelisihi agamanya Rasulullah SAW atau perintahnya Rasulullah. Fahada kufrun, ini bisa kafir, keluar dari Islam. Waqad ja'aluhum arbaban ma'allah, dia telah menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjudun, walaupun mereka tidak salat dan sujud kepada ulama tersebut dan pemimpin tersebut. Ini yang mengikuti ya. Kadang-kadang yang diikuti tidak salah. Yang diikuti kadang-kadang tidak salah. Mereka seperti para ulama, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran. Kalau seandainya hakim, alim, mufti sudah berijtihad dengan kemampuan ijtihadnya, kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau dia salah dia tetap dapat pahala 1. Jadi yang salah siapa? Yang mengikuti apa yang diikuti? Yang mengikuti yang salah. Yang diikuti dia sudah berusaha. Namanya keliru biasa saja, namanya manusia keliru biasa saja. Nah, kalau orang alim kita sudah tahu dia imam, kita sudah sepakat, kaum muslimin sudah sepakat, seperti Imam Syafi'i, kita sepakat beliau adalah imam di atas kepala kita. Orang alim, dia tidak tercela, kesalahannya juga tidak tercela, karena kesalahannya mendapatkan pahala. Adapun kesalahan kita, kalau kita sudah tahu, itu dapat dosa kita jadinya, nggak boleh. Ini kalau sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i loh. Pada hari ini orang memfitnah Imam Syafi'i banyak. Tahlilan dibilang Syafi'i. Mana Imam Syafi'i tahlilan? Hah? Apa namanya? Bikin salawat, bilang ini mazhab Syafi'i, salawat-salawat bid'ah. Dibikin apa namanya? Arwahan segala macam, nisfu Sa'ban apa? Dibilang mazhab Syafi'i. Enggak ada Syafi'i begitu. Mana ada Syafi'i? Ini memfitnah Imam Syafi'i, menuduh Imam Syafi'i. Udah dia mempertuhankan Imam Syafi'i, padahal Syafi'i aja tidak begitu perkataannya, memfitnah lagi. Tidak boleh. Jadi yang pertama, kalau orang tersebut dia tahu itu sudah tidak sesuai dengan perintah Allah,
lalu dia memaksakan diri untuk mengikuti ulama atau mengikuti pemimpin tersebut dalam rangka menyelisihi perintah Allah, maka ini sudah bisa jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Karena namanya syirkut ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Dia tidak taat lagi kepada Allah, dia mentaati manusia, dia jadikan tandingan bagi Allah. Yang kedua, an yakunu i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal sabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asin fa huwa haula lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Ada orang yang dia sengaja keluar dari hukum Allah, sengaja keluar dari perintah-perintah Allah, tapi dia sadar ini sebenarnya saya salah. Contoh kita di Indonesia sekarang. Di Indonesia pemimpin-pemimpin kita sebagian tahu nggak dia tidak menjalankan hukum Allah? Hah? Tahu, dia sadar. Ya, tapi mau diapain katanya kan? Kita nggak bisa. Ada orang yang dia bergelimang dengan riba, dia bilang, ya mau diapain kalau gini kita nggak makan katanya. Gimana caranya? Ini dia termasuk asin, muslim asin. Dia muslim, dia beriman kepada Allah, tapi dia fasik, pembuat maksiat. Ini lebih ringan malahan. Kalau dia sadar itu salah, lalu diakui kesalahannya. Di dalam hatinya dia tahu itu salah. Ini muslim dan asin. Tapi kalau dia menyangka ada yang lebih baik dari perintah Allah dan Rasulnya, bisa jatuh dia kepada kesyirikan dan kekufuran. Selanjutnya, yang ketiga, an yutabi'uhum jahlan fayadhunnun anna dzalika hukmullah. Yang ketiga, ada orang yang mengikuti ulama atau umara, pemimpin dalam keadaan jahil. Dia menyangka itu yang benar. Nah, ini banyak nih di kalangan masyarakat. Dia menyangka ini yang benar. Ini kan mazhab Syafi'i. Ya enggak mungkin lah Imam Syafi'i berkata sembarangan kan gitu. Tapi dia tidak meneliti, dia tidak ngerti. Nah, ini dia masih ada uzur. Tapi ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, wa in amkanahu ma'rifatal haq bi nafsihi fahadha mufaritun athim. Kalau seandainya dia sebenarnya mampu untuk mencari kebenaran, tapi tetap dia itu tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, dia taklid saja, ini orangnya lalai, tidak sungguh-sungguh dia belajar. Karena kebenaran itu sudah jelas, hujjah itu jelas. Tapi sebagian orang kadang-kadang terlalu taklid dengan mazhab atau terlalu taklid dengan pemimpin, lalu dia cukupkan saja yang dia dengar dari mazhab ini, atau dia cukupkan saja yang dengar dari pemimpin. Nggak mau lagi dia belajar, nggak mau lagi nuntut ilmu, nggak mau lagi bahas. Kalau kita bahas sebenarnya jelas. Contoh misalnya kunut. Kunut kalau kita bahas kan jelas itu. Yang mengatakan bid'ah itu sahabat yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Ai bunai bid'ah kan. Wahai bunai, wahai anakku, itu bid'ah. Dan yang dalil Imam Syafi'i sudah jelas itu didhaifkan oleh sebagian besar para ulama, dan bahkan itu tidak berdiri hujjah di atasnya. Walaupun Imam Syafi'i itu berijtihad, berpendapat. Nah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan saya kunut, tetap kunut, saya nggak apa-apa, saya menyangka bahwasanya kunut ini benar, artinya dia itu sebenarnya lalai, dia tidak sungguh-sungguh belajar. Kalau dia dalami dan dia bahas, dia akan ketemu sebenarnya kebenaran. Tapi dia tidak mendalami. Nah, dosanya di mana? Dosa malas belajarnya. Mungkin dia dosa mengikuti ulamanya dia tidak jatuh karena dia sudah sudah berusaha. Tapi dia belajarnya, lalai belajarnya, dia berdosa. Nah, sangat banyak, betapa banyak orang sekarang dosanya karena dia tidak belajar. Dosa yang paling banyak mungkin pada hari ini dosa orang tidak mau belajar. Sudah jelas dia di dunia ini untuk
beribadah kepada Allah, dan sudah jelas beribadah kepada Allah ini butuh ilmu. Dia tidak mau belajar. Betapa banyak dosa-dosa orang ini sekarang dikarenakan dia tidak mau belajar. Yang kedua, ini yang ketiga tadi itu ada dua pembagiannya. Afwan, yang ketiga masalahnya karena dia jahil kan? Karena dia tidak tahu. Yang pertama tadi, kalau seandainya dia bisa mengetahui kebenaran tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak sungguh-sungguh belajar, maka orang ini berdosa karena kelalaiannya belajar. Dia tidak mau belajar lebih dalam lagi. Seharusnya tanya, kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita bahas yang salah dia atau saya. Tanya. Kalau sudah jelas yang saya salah, ya kita ikuti yang benar. Kalau sudah jelas dia yang salah, ya sudah kita pegang pendapat kita. Jangan kita biarkan saja, biarin aja lah, wah masing-masing aja lah, lakum dinukum waliyadin aja lah. Nggak bisa begitu. Harus jelas kita yang benar yang mana nih. Kita harus tahu yang benar. Jangan lalai. Pembagiannya yang ketiga ini, pembagiannya ada dua. Yang kedua, in lam yumkinhu ta'allum fala syai'a alai. Kalau dia tidak bisa lagi belajar, misalnya sudah tua, dia sudah enggak paham, dia sudah pikun misalnya, atau dia sudah di dalam hutan, dia jarang keluar, dia enggak ngerti, enggak bisa baca kitab, memang betul-betul enggak bisa dia, maka dia tidak ada masalah, dia tidak berdosa, karena dia memang sebatas kemampuannya cuma itu. Dia sudah nggak bisa belajar lagi, dia sudah nggak bisa dapat kebenaran lagi. Dia sudah berusaha sesuai kemampuan dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, man uftiya bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu. Siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu, maka dosa fatwa tersebut kepada orang yang memberi fatwa. Yang diberi fatwa nggak ada masalah. Dia kan sudah tanya, sudah tahu, oh ini imam ini melakukan ini. Adapun orang yang berilmu misalnya kayak Imam Syafi'i diampuni insya Allah karena dia sudah berusaha, kekeliruannya di atas usaha dia. Dia sudah sebagai mujtahid. Yang mengikuti juga kalau dia sudah segitu ke batas kemampuannya, ya sudah insya Allah dia masih diampuni Allah. Karena sudah segitu batas kemampuannya. Yang salah tadi, yang pertama tadi, kalau seandainya dia sebenarnya mampu untuk berusaha memahami, lalu dia tidak mau paham, dia lalai, dia biarkan saja begitu. Apalagi kalau seandainya menguntungkan bagi dia. Kadang-kadang ada orang yang menguntungkan bagi dia, dia nggak mau lagi bahas. Seperti di pemerintahan, sudah kelihatan untungnya, dia nggak mau lagi bahas karena ini menguntungkan. Ada hubungannya dengan masalah-masalah duniawi. Dan juga orang awam, kalau seandainya orang awam dia seandainya mampu, dia sudah masih bisa, kemampuannya masih bisa belajar, masih bisa beli buku, masih bisa dengarkan YouTube, masih bisa datang ke majelis ilmu, masih bisa diskusi dengan ustadz-ustadz misalnya, atau masih bisa mendalami ini, seharusnya dia sungguh-sungguh. Kalau tidak dia berdosa, dosanya dosa lalai untuk memahaminya. Dia lalai untuk memahaminya. Dan dia cukupkan saja yang dia dengar dari yang sebelumnya. Nah, ini dia bisa berdosa karena lalai dalam menuntut ilmu, dan ini bisa dikatakan dosa yang paling banyak pada hari ini. Orang banyak membiarkan dirinya, mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang sudah dia ketahui, dia tidak mau lagi belajar. Dosa yang paling banyak pada hari ini. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa mengetahui apa yang datang dari Allah dan Rasulnya hingga kita bisa mengikutinya dan kita bisa memperbaiki amal kita menjadi amal yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Silakan azan dulu. Ajak keluarga, ajak saudara.